dengan 2 lapis, masukkan ke dalam koper di sudut. Ya, pecah nanti bodoh baju, masukkan dalam koper di sudut. Silakan. Boleh juga persiapan kita orang Aceh tidak lepas dengan ke mama. Sampaikan kayu. Siapa kasih nama ikan kayu ini? Ke mama. Iya. Caranya bagaimana? Jangan beli ke mama yang dalam kotak itu. Tidak bagus. Berikan ikan berlepak itu. Bagaimana juga silakan beli barang tongkol satu yang gede yang besar. Mungkin harganya hewan 100.000 harganya. Beli sendiri, kemudian direbus, dijemur sebelum dia kering, dipotong-potong dulu. Jangan bawa besar sana, jangan bawa itu. Patah pisau tidak akan bisa kita potong. Jadi diiris-iris dulu di sini, kemudian dijemur lagi, masukkan ke dalam plastik. Silakan. Nanti pengalaman pula itu. Ya, di sana ambil tomat. Diulek, taruh itu, Masya Allah, luar biasa ya. Boleh juga pengalaman kita bawa udang yang besar-besar itu kita rebus, jemur, buang kulitnya, kemudian ditumbuk sudah seperti brunei bahasa Aceh. Tahu brunei kan? Itu juga nanti kita makan dengan kuah tomat. Insya Allah bawang boleh bawa sini masalah. Tapi ada masalah, busuk nanti yang dibawa sini. Ya, garam ada semua di sana. Ya, kalau mau bawa buah itik jeruk, boleh. Ya juga masukkan ke dalam koper, bungkus dengan rapi, dengan kertas yang pecah, dengan catatan tidak jangan dibawa serta dengan pembungkus tanahnya itu. Bahasa Aceh pupuk. Jangan dibawa itu, pikiran anak-anak itu nanti. Ya disuruh bongkar. Benarkan hal demikian. Dan juga saya ingatkan bahwa kita butuh pisau, entah untuk jam bawang, tomat, gulai dan sebagainya, butuh itu. Tetapi saya ingatkan betul-betul ini, masukkan itu termasuk bukti untuk kita potong rambut nanti ke dalam koper. Jangan tas dengan apalagi tas jalan, tidak akan lewat, pasti tidak akan lewat. Jadi semua itu masukkan koper, termasuk dukul jamur. Ya, rasok itu dukul jamur itu juga termasuk pisau silet dan sebagainya, gunting kecil dan sebagainya, masukkan dalam koper. Jangan sekali-kali di luar itu. Insya Allah akan lewat, tidak masalah. Saya ingatkan waktu berangkat, koper itu tidak pakai nyaring. Pulang nanti baru pakai nyaring. Waktu udah berangkat, koper itu tidak seberapa beratnya, tidak perlu nyaring. Kenapa? Nanti kalau disuruh buka, ragu-ragu. Petugas bea cukai suruh buka, lama, akhirnya nyaring pun dipotong. Karena bukan kita sendirian, sampai ribuan orang dulu periksa. Jadi ini harus betul-betul, dan kunci harus ada bersama kita. Disuruh buka, segera kita buka. Ini saya ingatkan betul-betul untuk bahan-bahan yang bekal yang akan kita persiapkan. Kemudian bagaimana dengan masalah adat kita tradisi di Aceh? Ya, sebelum berangkat orang Aceh biasa saduli. Hei saudara, ya binte tanya akan berangkat haji, minta doa supaya Allah selamatkan dan haji mabrur. Itu doa saya demikian. Bagaimana sebenarnya berhukum tidak ada larangan. Tetapi kalau kita melihat tuntunan Rasulullah SAW, beliau kenduri adalah waktu pulang dari tanah suci. Kenduri pulang dari suci kepada kita syukur beliau diberikan nikmat dari Allah sudah selesai pada haji dan umrah beliau. Ini dasar sunnah Rasulullah. Sekali lagi saya tidak melarang kenduri sebelum berangkat, silakan, dan saya larang. Tetapi harus ingat betul-betul, jangan timbul sedikit pun rasa riak. Rasa dia lemah bagok, nyolul kenduri awal berarti awaji senang bukannya begitu.
itu timbul rasa riya dan sum'ah, itu merupakan hal ditolak amal ibadah kita. Sekali lagi, riya itu dan sum'ah merupakan syirik dalam Islam. Syirik itu. Sehingga Nabi suatu ketika berkata, Inna khawfa ma khafu alaikum asyirkul aswad. Yang paling aku khawatirkan daripada kalian nanti adalah syirik kecil. Syirik ada yang besar dan kecil. Ya, kalau kita syirik kopi, syirik teh, ya, ada syirik besar dan syirik kecil. Sahabat tanya, Masyirkul aswad ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ar-riya fil amal wa ibadah. Riya seseorang dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu. Kenapa? Kita beramal kepada Allah tidak 100% tidak full, tetapi ada maksud lain, ingin menampakkan pada orang, ingin terdengarkan pada orang. Ini harus hati-hati. Sehubungan pula dengan adanya dari Aceh, ya, perlu saya sampaikan. Karena saya sendiri, kami sudah 3 kali di sana. Itu sebelumnya berangkat datang saudara-saudara kita, siang dengan sekitarnya, untuk tepung kawali Bata Aceh itu. Nah, bagaimana ini? Ada yang langsung menentang, tidak boleh, haram. Ada yang mengatakan isu memang dalam adat kita, kenapa haram, macam-macam itu. Saya akan mengambil jalan tengah. Setelah usul disebutkan al-aslu fil 'adah al-ibahah hatta yakuma dalil 'ala tahrimiha. Hukum asal dalam sosio budaya, dalam adat istiadat adalah ibahah, boleh-boleh saja, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Silakan cari hadis yang mengharamkan begitu, tak akan bertemu. Oleh karena itu, yang penting bagi kita itu ada bukan syariat, apalagi yang ada hati kita itu syariat dan Islam. Ada. Itu ada oleh orang Aceh. Ataupun yang kita naudzubillah besarkan. Kalau tidak berangkat mendatangi itu kecelakaan. Waktu kita berangkat dan pulang nanti, naudzubillah min dzalika. Rumah baru di Persiju. Kalau tidak akan tinggal hantu perahu nanti. Beli kereta baru, mobil baru Persiju, kalau tidak nabrak nanti. Itu bohong semua, tidak demikian. Sekali lagi, saya lakukan kalau saya tidak melarang, tetapi tidak dikaitkan dengan akidah dan syariat. Ini perlu saya sampaikan, jangan kita nanti jadi persoalan masalah ini. Iya, Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, yaitu menyangkut dengan persiapan kita di bidang manasik. InsyaAllah oleh panitia pelaksana mulai hari ini Sabtu 22 Juni, kemudian Minggu 23, kemudian Sabtu 29, Minggu 30, Sabtu tanggal 6 Juli, Minggu 7 Juli, Senin 8 Juli, dan Selasa 9 Juli. 8 hari dan dipersiapkan ilmu kita untuk manasik. Mudah-mudahan yang menyampaikan ilmu ini, mudah-mudahan pemateri-pemateri kita yang sudah punya pengalaman, mudah-mudahan pertemuan berikutnya diikuti dengan sebaik-baiknya. Dasar ibadah haji kita sah, saya melihat harus ada pengetahuan manasik yang sempurna. Tidak mungkin ibadahnya diterima oleh Allah kalau kita tidak tahu syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, wajibnya, dan sunahnya. Tidak mungkin diterima oleh Allah. Wa kullu ma bighairi 'ilmin ya'malu 'amal madudatun la tuqbal. Siapa saja beramal tanpa pengetahuan yang memadai, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Karena tidak cukup ilmu kita. Oleh karena itu kesempatan berapa hari ini itu betul-betul mudah-mudahan dapat hadir. Yang kurang tahu, yang ragu-ragu, silakan ditanya kepada pemateri kita, insya Allah bisa dijawab, insya Allah. Di sana ada permasalahan nanti
di lapangan. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, statement saya bahwa kita tahun ini untuk seluruh Aceh. Tempat tinggal kita di Mekah agak jauh, mungkin diperkirakan sekitar 4 kilo di Sisah. Sisah itu kurang lebih 4 kilo atau kurang sedikit dari Masjidil Haram. Yang ingin saya sampaikan adalah kita ini siapapun, baik tua dan muda, punya kesempatan pada sebulan lagi ini, tolong kita latihan berjalan. Latihan berjalan mungkin semampu kita, dari 3 km, 4 km, semampu kita. Ya kalau mungkin 6 km, alhamdulillah. Tapi kalau sudah jauh segitu, 4 km, biasa disediakan bus. Untuk kita berangkat ke Masjidil Haram disediakan bus, biasa demikian. Nah, oleh karena itu latihan kita. Kenapa saya bukan begitu? Untuk kita tawaf. Itu kilometer itu tawaf, mungkin sampai 2 kilo kita tawaf. Karena putarannya jauh. Kalau dekat dengan Ka'bah dekat, tidak mungkin dekat karena jutaan umat di situ. Sa'i juga demikian. Sa'i itu adalah 7 kali 400 meter, berapa? 2,8 kilo. Jadi mesti latihan jalan kaki. Saya katakan sendiri waktu saya umrah yang terakhir tahun yang lalu, tidak sanggup jalan lagi. Terpaksa naik kereta sorong dengan bayaran 100 rial. Ya, ini karena tidak mampu lagi, tapi usahakan. Saya kan kuat umur 72 tahun ini. Nah, jadi kita latihan itu mudah-mudahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau betul-betul tidak mampu lagi, itu boleh kita bukan upah pada orang, upah untuk duduk kita sendiri di kereta ditolak oleh orang. Ya ini untuk rukun yang utama, tidak boleh mesti bukan oleh orang lain, tidak boleh mesti kita sendiri. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, saya rasa sudah dibikin kelompok sudah ada. Saya punya karunya sudah ada, kedua ruku sudah ada, belum tahu. Karungnya Anda tahu juga ya? Nah, Bapak, saya bimbing sedikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti akan dibagi 10 orang 1 regu. Jadi sebaiknya boleh kita susul nanti dari bawah bimbingan dari kantor Pak Mada Aceh, kantor Kementerian Agama Mada Aceh, mungkin entah kawan atau saudara yang berpisah, boleh 1 regu 10 orang ditambah dengan 1 komandan regu, disebut karu. Tapi yang ribut yang karu. Kemudian 4 regu ini bergabung di bawah seorang pimpinan namanya Karong, kepala rombongan, ketua rombongan. Karong 40 tambah 4 berarti 44. 44 orang itu 45 orang. 45 11 sama 11 satu karongnya 45 orang. Ini harus jaga dengan utuh, dengan baik. Kenapa? Mulai dari bus kita nanti waktu berangkat, juga waktu dari Mekah, waktu dicetak ke Mekah, itu juga karong mesti jaga dengan baik dan utuh. Nah ini saya ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu, ibu ya, untuk bapak yang akan jadi karu dan karong, saya ingatkan, tolong nanti untuk karongnya dipersiapkan. Ya, dipersiapkan apa dipersiapkan? Yaitu kertas folio, folio itu, kertas folio, ya, entah dicetak atau di komputer terserah, itu ditulis. Bagus sudah tahu nanti ya, informasi belum sampai saya rasa. Itu apa ditulis? Kloter berapa? Misalkan kloter 1 BTJ. Kemudian ditulis rombongan berapa. Saya ulangi,
Itu karung nanti. Yang penting sekali ini. Kalau nggak sesat sama kita nanti. Ditulis kloter berapa? Misalkan kloter 01 BTJ itu mana cek. Kemudian rombongan 3 misalkan. Itu tempel dibuka kaca bus dan belakang kaca bus supaya jamaah kita tidak tersesat. Ini penting sekali. Sebelum kita berangkat persiapkan itu untuk kedua rombongan. Ya, beberapa lembah itu 10 lembah dipersiapkan dalam perjalanan kita jauh. Baik. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua kita ingin haji kita mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua demikian ingin haji kita mabrur. Bagaimana untuk meraih menggapai haji mabrur? Karena hadis Nabi al-mabrur laysa jazaa'an illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali balasan surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Semoga Allah berikan ridha dan surga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk menggapai haji mabrur harus diingat ada berapa langkah. Pertama, zat bekal yang kita bawa dan juga ongkos kita ke sana betul-betul dari sumber yang halal. Betul-betul di sumber yang halal. Jangan ada dari uang penyelewengan yang bukan harta kita. Tidak hadis Nabi sebutkan, kalau harta kita benar, untuk berangkat kita naik kendaraan, kita baca talbiyah di langit, malaikat berseru, talbiyahmu bagus karena zatmu bekalmu dari yang halal, Allah akan menerima hajimu. Tetapi kalau sebaliknya, Allah itu malah mereka juga menyebutkan haji ditolak oleh Allah karena bekalmu itu tidak bagus baik. Ini harus kita hati-hati. Sekali lagi, sumber dana yang kita bawa finansial itu betul-betul dari hasil yang halal. Yang pertama. Kemudian juga sesuai dengan apa yang diberikan pada ilmu manasik oleh pakar-pakarnya. Itu diikuti dengan sempurna. Jangan ada kekurangan satu pun ya, apa yang merupakan rukun dan wajib. Ya. Maaf ya. Andai katanya saya bukan alim sekali tidak. Tapi punya pengalaman dan saya sudah dididik di Jakarta sampai 10 hari untuk memberikan bimbingan manasik untuk haji itu. Tahun 2003. Ya. Andai kata nanti di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumahku, saya tidak menutup pintu pertanyaan. Silakan, jangan ragu-ragu, kalau ragu ya silakan bertanya pada saya. Bisa dapat kesempatan. Tapi saya ingatkan, disesuaikan dengan jam lah. Itu tahun yang lalu orang bertanya pada saya, di sana jam 10 malam, dipikir saya curi tidur. Tapi di sini sudah jam 2 malam. Saya terima juga ada masalah. Karena sangat penting. Saya terima juga. Ada telepon pula 12 di Arafah. Juga telepon saya karena sangat penting. Telepon saya jam 3 malam di sini saya jam 11. Karena ribut persoalan. Ini kejadian. Ya mungkin ada terjadi sesuatu. Boleh silakan catat nomor HP saya bagi yang mau. Karena nomor HP lalu nggak ada lagi. Saya ganti. Jadi baca orang. Saya 0812 62 55 53 54. Ulangi 0812 62 55 0812 62 55 53 54. Sudah ya. Syukri Daud Ampaluh. Karena satu lagi itu anak saya Syukri Daud Pamo. Ya. Ini Ampaluh sudah salah lagi. Nah, itu anak-anak.
ini saya mengaku ya. Baik. Kemudian sudah cakap ya. Kembali persoalan haji mabrur tadi. Dan perjalanan kita melakukan ibadah haji ini mudah-mudahan jaga betul-betul, yaitu kata-kata yang rapas, yang porno, kata-kata yang porno dan bahasa Aceh itu yang tidak betul, itu termasuk memaki dan sebagainya, jidal, itu perlu dijaga dalam ibadah haji. Jangan sampai terlakukan. Kalau terlakukan, kita minta maaf segera pada saudara kita. Ya. Wallahu fihi innal hajja pada batal bersuka pada jidal fil hajj. Ibra Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan ibadah haji. Baik. Kemudian saya ingatkan untuk tengku-tengku apa dan ibu, walaupun selesai nanti melakukan ibadah umrah, ibadah haji, itu saya ingatkan mudah-mudahan waktu luang di sana bapak dan ibu di tanah Mekah kurang lebih 1 bulan. 1 bulan bapak ibu di Mekah, 9 hari di kota Madinah. Jadi jadwal begitu. Selama itu betul-betul digunakan waktu untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan masjid ditinggalkan. Jangan rasa macam-macam ya, kecuali sakit. Karena sekali ibadat di Masjidil Haram pahalanya sampai 100.000 dibandingkan masjid lain, insyaallah. Insyaallah Masjidil Haram demikian, Masjid Nabi itu 1000 kali dibandingkan masjid lain. Hadis menyebutkan begitu. Jangan kita abaikan fadilah ini. Belum tentu kita dapat kesempatan di hari-hari yang lain. Apalagi kita menunggu sampai puluhan tahun. Masya Allah. Nah, jadi ini betul-betul digunakan, jangan sampai kita sia-siakan. Baik, kemudian juga perlu sedikit sampaikan. Ini banyak yang saya sampaikan, yaitu pada badan ibu sudah diberikan buku. Belum? Nanti akan diberikan buku doa. Saya bawa sebesar ini, bisa digantung di leher. Ya, ini ingin sampaikan apa? Doa di buku itu doa di buku itu tidak ada satupun yang wajib. Boleh diganti dengan doa yang lain dan bahasa kita. Jangan ragu. Apalagi dia berdoa, lihat apa jangan lupa ya, jangan lupa. Ini selalu saya tekankan. Karena ada yang takut, kenapa anda berangkat? Hanya di doa loh. Bukan begitu. Saya ulangi, tidak ada satupun di buku yang diberikan itu doa itu yang wajib. Semuanya hukumnya sunat. Sehingga sering saya katakan dalam manasik, andai kata kita ini tidak makan, tidak minum, mulut kita lem saja, waktu berangkat sampai pulang sah haji kita. Karena haji ini ibadah badaniyah, semuanya itu adalah fi'liyah, tidak qauliyah. Tak ada ragu ini. Karena ada yang ragu, ada udah berangkat dah putus tadi bukunya, ada jatuh. Ini bagaimana? Ya, ini perlu saya ingatkan itu. Kemudian juga kurang yang sampaikan itu bagaimana seseorang itu, pada laki-laki ya, yang laki-laki itu waktu memakai ihram tawaf dengan bentuk ittiba, bahu kanan terbuka, ini belum kata bahasa saya yang disampaikan ini. Karena begitu terjepit, desak-desak, kain atas jatuh. Sering sekali itu. Pakai atas, kali-kali orang jatuh. Saya ingatkan, jangan sekali-kali coba ambil, mati. Ditolak terus kita, jangan ambil itu, bijak kita mati di situ. Tidak usah ambil. Bagaimana kita? Yang penting kita jaga pusat dan lutut jangan terbuka. Jangan ragu. Pusat dan lutut jangan terbuka.
Esok jangan ragu, karena syarat sah tawaf adalah mesti menutup aurat. Tudingan sunat baju putih-putih, saya ibu-ibu juga putih-putih boleh dengan warna lain, tidak salah. Tapi saya ingatkan ibu-ibu, tuntunan kriteria busana muslimah adalah pertama untuk orang sempurna. Ibu yang boleh buka, bahkan disuruh buka muka dan tapak tangan, dan boleh pakai kafazen, sarung tangan. Yang bisa luruskan apa? Muka. Maaf Bu ya, ini saya tegur ini. Mana batas muka, jangan yang tidak sah ibu. Batas muka tempat tumbuh rambut sampai dagu. Ini diumumnya apa semua? Ini aurat ini. Jadi sampai pokoknya kita ke dagu, jangan dagu lepas. Ke dagu, saya ingatkan ibu-ibu. Termasuk dalam sholat, ini saya ingatkan jangan ada yang demikian. Iya. Yang kedua, tidak ketat. Tidak ketat. Yang ketiga, transparan. Ya, tidak transparan dan transparan. Kemudian tidak sama antara laki dan perempuan. Dan tidak memakai pakaian dipakai oleh non-muslim pada acara ritual mereka. Itu kriteria busana muslim yang harus kita ikuti. Nah, ini saya ingatkan. Baik. Kemudian kita lanjut dan melenceng sedikit. Waktu yang telah ditentukan nanti akan ditentukan bapak-bapak dan ibu periode berapa. Maka waktu ditentukan tadi itu bapak dan ibu berkumpul pada titik yang sama, diberangkatkan pada suatu tempat atau masjid mana ditetapkan nanti oleh panitia pelaksana. Ini kita berangkat berkumpul di masjid ini misalkan, maka pada jam ditentukan kita berkumpul di sini dengan catatan. Jangan lupa, ini yang betul-betul. Jangan lupa dibawa tanda lunas tor BPIH, biaya penyelenggaraan haji yang di bank itu. Jangan lupa dibawa, tidak lewat dia selama haji. Saya ulang lagi. Jangan lupa kita bawa masuk tas di dada. Bapak Ibu diberikan 3 koper, 3 tas. Koper besar, tendengan, biji, dan koper di dada. Iya, jadi jangan lupa betul itu, jangan lupa bukti setoran lunas. Ingat betul, catat, jangan lupa nanti. Kemudian juga diberikan SPMA, surat perintah masuk asrama. Tanpa surat itu dia akan dipengantar masuk. Itu diberikan nanti, masing-masing 1 lembar. Boleh jadi ini dikumpulkan oleh kedua rombongan, boleh jadi diserahkan pada petugas. Atau periksa satu terserah nih bagaimana untuk digunakan di asrama haji. Saya ulang lagi. Pertama, jangan lupa dibawa surat lunas, bukti lunas penyetoran BPIH yang di bank itu. Kan bukan di store kita. Nah, itu jangan lupa. Yang aslinya tinggal fotokopi pada kita. Kemudian juga SPMA. Ketiga, ingat betul-betul jangan lupa dibawa buku kesehatan. Buku kesehatan yang dikeluarkan oleh pusat puskesmas ataupun dinas kesehatan kota. Biasa warnanya hijau dulu, sekarang nggak tahu tahun ini. Itu jangan lupa yang dibawa, nggak akan lewat nanti. Karena bapak dan ibu akan periksa terakhir di kesehatan di asrama haji. Diingat betul-betul. Nah, kemudian bapak dan ibu, nanti pada waktu ditentukan bapak dan ibu akan berangkat dengan bus ke asrama haji tergantung waktu terima. Ini kan Pak tahu jam berapa yang terima. Saya tidak bisa jamin, biasa terima habis pada asar belum sampai jamin. Karena berubah-ubah jadwalnya. Termasuk dari lalu jadwalnya berubah-ubah. Nah, jadi nanti ikuti jadwal yang telah diatur dan ketinggalan kita. Udah. Kemudian ingatkan kepada keluarga kita, cukup bertemu waktu tidak berangkat. Tak berangkat di rumah ataupun di masjid, cukup bertemu di situ. Jangan lagi minta bertemu di asrama haji, diharamkan.
Saya sangat sedih, ya. Itu sampai tahun yang lalu banyak calon jamaah yang melanggar aturan ini. Keluarganya menunggu di pintu asrama di jalan itu. Sedang ada acara kita di aula, keluar karena ada panggilan telepon di pintu. Masya Allah, ini sangat mengganggu dan ibadah haji kita. Apalagi disodorkan makanan haram diterima karena tidak dijamin, tidak steril, terkombinasi dengan kuman-kuman yang lain. Asrama haji betul-betul disterilkan, makanan pun betul-betul diukur, diperiksa oleh dokter setempat. Itu betul-betul hati-hati. Saya ingatkan lagi, tolong ditahukan pada keluarga kita nanti, cukup bertemu waktu kita akan berangkat. Jangan bertemu lagi di asrama haji. Itu saya ingatkan itu. Jangan membuat kita susah, penyelenggara juga susah. Akhirnya kita kena tegur. Itu saya ingatkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini sudah kita lanjutkan terus. Kita masuk ke asrama. Diterima di sana, Pak didudukkan. Nah, ini perhatian baik. Waktu kita masuk nanti petugas loader ada 5. Ya, loader ada 5. Ada disebut TPHI, di petugas umum, pimpinan loader. Ada TPIHI. Ini adalah bertanggung jawab di segi ibadat, manasik haji dan sebagainya. 3 orang petugas kesehatan, TKHI, tenaga kesehatan haji Indonesia, seorang dokter dan 2 orang tenaga perawat. Ya, nanti kita dilapor berapa jumlah, bagaimana keadaan kita, dilaporkan oleh petugas tersebut. Lalu, tidak baik, koper kita sudah sampai ke sana, itu diperiksa satu-satu. Diperiksa koper satu-satu. Ingat, jangan ada bawa larangan. Ya, jangan ada bawa kompor minyak tanah, minyak goreng yang sekali dilarang keras itu, beras jangan dibawa, dibongkar nanti. Nah, jadi jaga betul-betul, jangan bawa barang terlarang. Koper tidak diterima, diperiksa, ditimbang. Waktu itu sudah ditimbang, diperiksa, kita berpisah dengan koper, lalu bertemu waktu tiba di Jeddah. Baru bertemu dengan koper kembali tiba di Jeddah. Tak perlu ragu urusan Garuda. Kemudian tas tentengan itu diisi dengan obat-obatan, ya, obat. Kemudian pakaian ihram untuk laki-laki. Jangan masukkan ihram dalam koper. Tidak bisa dibuka nanti koper sudah dibawa orang. Mengerti saya rasa? Jadi pakaian ihram itu dalam tas tentengan. Kemudian juga keperluan yang lain. Keperluan lain dalam tas tentengan dia cepat diambil, termasuk ibu-ibu yang menggunakan dan sebagainya dalam tas tentengan, bukan dalam koper itu sudah dalam perut pesawat di bagasi, tidak jumpa lagi dengan kita. Saya ingatkan. Baik, kemudian Bapak dan Ibu akan diperiksa kesehatan terakhir bersama haji. Saya kali pada ibu masih muda-muda, jaga betul-betul. Sebelum berangkat ini jangan hamil, maaf ya. Saya jaga betul-betul sebelum berangkat, jangan hamil dulu. Tak akan lewat. Seminggu hamil tak akan lewat. Saya ingatkan itu. Sayang itu termasuk 2 tahun yang lalu. Tahun lalu saya tidak ada, saya rasa 2 tahun yang lalu istrinya hamil. Bapak tidak apa-apa mau berangkat, tapi karena saya sama istri tidak jadi berangkat. Ini kejadian. Jadi ini saya ingat betul-betul yang terjadi. Dijaga diri ibu-ibu ini, jangan hamil dalam sebulan ini. Hamil sana ada apa-apa. Baik, kemudian waktu itulah periksa kesehatan. Saya katakan tadi, obat-obat yang Bapak Ibu bawa itu beritahukan pada petugas kesehatan.
dicatat, diberikan surat bersama obat kita, masukkan ke dalam tas tentengan. Iya. Kemudian Bapak dan Ibu habis periksa kesehatan diberikan gelang kesehatan, gelang dari plastik, masukkan ke tangan kita. Jangan buka sebelum sampai pulang sama haji, jangan buka. Di Arab Saudi pakai itu, jangan dibuka gelang itu. Itu identitas kita, kesehatan kita. Udah dicatat nomor berapa, paspor nomor siapa, dicatat di situ. Tahu terus tempat ini yakinnya, tahu terus dia. Nah, kemudian juga buku kesehatan juga di situ. Baik. Kemudian kepada Bapak diberikan di samping gelang kesehatan dari plastik, juga diberikan gelang warna perak, warna putih, warna perak. Itu identitas Bapak Ibu di tanah suci, jangan dibuka-buka sampai pulang nanti. Itu identitas kita. Di sana dicatat nama paspor dan nama kita. Kalau nggak sesuai, kita lapor ke ada petugas tidak lain. Nggak sesuai paspor kita, nggak sesuai dengan nama kita, segera lapor. Ya, supaya kita tidak ada masalah dengan suci nanti. Itu kreativitas. Kalau kita sesat, terjadi balik ataupun sakit, naudzubillah di jalan, itu segera diantar kita ke tempat hotel kita tinggal. Dilihat di situ identitas itu. Dia jangan sampai dibuka. Nah, cuma ada juga yang sampai bertahun-tahun pulang dengan suci pakai itu. Katanya pada saya kurang baik. Seolah beritahukan saya sudah kena suci. Kurang baik. Ada yang bisa. Kurang baik. Nah, baik. Kemudian pada Bapak dan Ibu diberikan kupon makan. Kupon. Tanpa kupon dapat makan nanti. Diberikan kupon makan. Mungkin 3 kali makan. Ya, kupon diberikan. Ya, baik. Kemudian juga diberikan kunci kamar. Kunci kamar. Itu sama haji. Diberikan kunci kamar, tapi tidak semua orang. Satu kamar kira-kira 4-6 orang, itu satu kunci. Ya, satu kunci. Nah, ini untuk kita tinggal di kamar, bukan mulailah pisah antara laki dan perempuan. Laki perempuan dipisahkan oleh asrama haji. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, berapa lama Bapak Ibu tinggal di asrama haji? Tinggal di sana paling lama 24 jam. 1 hari 1 malam, paling lama. Boleh jadi nggak sampai. Insya Allah kalau saya masih dipakai tahun ini, kita ketemu lagi di sana. Kita sering dipakai waktu lepas sana. Kita buat tutupan saya di sana untuk seluruh Aceh. Alhamdulillah saya percayakan dari tahun 2000 waktu buka asrama haji, insya Allah sudah dapur kemarin sampai tahun ini juga dibuka oleh Pak Muda dan saya. Ya mudah-mudahan Allah berkesankan kepada saya dan kepada sana. Baik. Kemudian setelah Bapak dan Ibu rehat sejenak di kamar masing-masing, mau mandi, mau sholat dan sebagainya. Saya ingatkan, sholat di sana ada namanya Masjid Al-Mabrur. Ada masjid di sana. Di sana kita sholat 5 kali sehari semalam. Iya. Kemudian bagi bapak-bapak di Banda Aceh ini belum dibenarkan jamaah asar karena masih ada di tempat kita di Banda Aceh. Ya, namun di sana nanti akan mereka berikan bimbingan. Maksudnya begini, mungkin Bapak dan Ibu ya, itu berangkat kita jam 3 siang, sore, jam 3 sore. Kita sudah masuk Ubur, maka dibenarkan terus salat asar dibawa ke salat Ubur. Jamaah takdim tidak boleh dipasang. Nanti ada insya Allah. Ya, akan saya berikan nanti kalau ada salah. Jangan sampai nanti dalam ibadat. Nah, baik. Kemudian kepada Bapak dan Ibu diberikan bimbingan. Bimbingan terakhir ini apa saja diberikan? Pertama, bimbingan tentang keselamatan penerbangan kita. Semoga kita selamat semua amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikuti dengan baik sampai diberikan bagaimana barang boleh dibawa masuk ke pesawat,
mengikuti sesuai yang diberikan penerangan oleh petugas. Kemudian juga diberikan bimbingan oleh bea cukai, ya, juga bimbingan oleh bea cukai tentang persoalan keberagaman kita, dan juga diberi bimbingan manasik yang terakhir. InsyaAllah saya akan menyampaikan nanti. Diberikan di sana secara ringkas dan padat. Nah, jadi ditambah, ini ingat, jangan lupa nanti. Ditambah di sana akan dikembalikan paspor bapak dan ibu. Paspor sudah semua kan? Tapi belum ada ikan. Sudah ke Jakarta, saya rasa di belum balik. Itu nanti dikembalikan dan asrama kecil. Paspor warna hijau ditambah dengan identitas dari Kementerian Agama berupa paspor berwarna coklat. Jadi yang betul-betul ini nanti ini akan boleh lihat di sana. Itu ada berapa lembar yang warna coklat itu? Berapa lembar? Lembaran A disobek, bukan dirobek, disobek. Disobek, masukkan tas di dada yang ada kaca itu, plastik putih, ya, masukkan di suku identitas kita. Itu bapak dan ibu, mulai nanti di Jeddah paspor tidak bersama kita lagi, diambil mereka Arab Saudi. Jadi identitas lembaran A dari Kementerian Agama itu, jangan lupa nanti, jangan lupa disobek, saya nyata lagi masalah insyaallah. Nah, kemudian juga bapak dan ibu akan diberikan living cost, biaya hidup di tanah suci berapa? Tiap orang itu adalah setiap orang ya 1.500 rial. 1.500 rial tiap orang di asrama haji diberikan. InsyaAllah cukup untuk hidup kita di Arab Saudi. Apalagi sekarang banyak diberikan makan sana baikkan sekarang. Semakin selama di Madinah itu diberikan makan kita. Iya. 1.500 rial cukup dengan beli dam, karena kita mengambil haji tamattu. Cukup beli dam kira-kira seekor itu 300-an. Ya, kira-kira setengah begitulah. Kalau dulu 2,5 itu, sekarang sudah naik. Dulu harga kambing kita di sini ya nggak sampai 1 juta, sekarang 2,5 juta. Nah, sama saja. Ya. Nah, jadi ini uang itu untuk dam dan juga keperluan yang lain sehari-hari. Cukup ya, insyaAllah. Bahkan cukup boleh. Kemudian juga keberapa anak ibu dikembalikan harga paspor. Harga membuat paspor berapa soal? 3,5 ya? 3,5 akan dikembalikan insyaallah. 320.000 dikembalikan nanti di asrama haji. Satu lagi, nah, ini yang betul itu. Satu lagi adalah akan diberikan, mudah-mudahan tahun ini juga dapat kartu Baitul Asyik ditangani oleh PLT Bulan C. Ya. Sebesar ini, ya nggak sampai sebesar ini. Itu ada foto kita, identitas kita. Biasanya warnanya itu pink warnanya, biar aja dulu. Nanti tahunnya berapa mana ya? Ada foto kita, keranjang kita. Ini sangat betul. Jangan sampai dikumpulkan dengan paspor. Jangan betul itu, belum cetak ya. Kartu Baitul Asyik jangan sampai disatukan, dikumpulkan dengan paspor. Kenapa? Paspor nanti diambil juga. Kalau sama paspor dengan kartu itu bawa ada orang. Padahal itu kartu Baitul Asyik nanti ditukar di sana dengan uang Baitul Asyik, tiap orang memperoleh 1.200 rial, masya Allah. Itu dapat wajib. Itu rial itu, benar kan kita foto. 1.200 rial diberikan lagi, masya Allah. Jadi cukup untuk mulai beli macam-macam, cukup insya Allah. Tak perlu bawa duit, tak perlu fikir banyak-banyak. Saya ingat lagi, pengetahuan dengan buku paspor. Terpisahnya dekat di dada, tapi jangan jepit. Jadi jepit di dalam tidak boleh.
akan hilang nanti dibawa ke sana. Itu harus betul-betul aman dijaga. Kemudian saya ingatkan, sudah dibagi ke semua, uang itu ditempatkan di tempat yang aman. Saya yakin dan percaya untuk kita jamaah ini tidak ada yang mencuri, kan yang tak haji mau curi ini. Ya. Tetapi yang sering terjadi apa? Lupa karena kebiasaan yang sering kampung-kampung ya, lalu masih pernah kejadian itu. Cari kesadaran tempat kami itu perlu cari. Tahu-tahu ketemu di mana? Di bawah kasur. Karena saya simpan uang di bawah kasur, amplop bawah kasur. Ada juga kejadian jatuh amplop. Insya Allah, alhamdulillah setiap tahun bersama haji dan pernah hilang. Itu dompet satu amplop itu. Pasal kita umumkan, kalau kita berangkat, tapi ada nama siapa, kita kirim kena keluarga berikutnya. Itu pernah kejadian begitu. Jadi duit itu simpan yang baik, biasanya jaga ini simpan yang baik. Saya ingatkan, tas dada itu, waktu bapak-bapak dan ibu-ibu sampai di Jeddah ingin wudhu salat dan sebagainya, buang hajat, BAB-BAK, jangan sekali-kali baik sedekah. Kenapa? Biasanya kalau sudah kita lepas, tinggal di situ. Dia pergi, tas tinggal di situ. Terus saya jadi demikian. Tapi tinggalkan pada kawan kita. Dapatkan tinggalkan pada kawan kita, baru pulang ambil lagi. Jangan turun bersama kita. Banyak yang tinggal itu di kejadian. Kemudian juga di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah. Saya ingatkan, kalau kita ke WC, ingin wudhu dan sebagainya, ada tas kita di badan, jangan berikan kepada orang yang pura-pura bertugas di situ. Di situ ada setiap WC ada petugas. Kita pikir itu petugas, padahal bukan pencuri. Ngomong saya pada kita, Bapak, Ibu, kan tahu tidak boleh masuk WC, ada doa-doa, ada asma Allah dan ada tidak boleh masuk WC. Kalau demikian, ini kan saya penjaga si pengawasku, titipkan saja pada saya, habis buang aja nanti ambil lagi. Saya pikir betul-betul lagi, baik sekali ya di orang ini. Waktu kita keluar dari WC, orang ada lagi. Di tiap tahun kejadian. Saya kejadian demikian. Jadi jangan percaya hal demikian. Kemudian juga pada ibu yang banyak itu, jangan sekali-kali tas itu taruh di samping paling di belakang. Bagaimana juga tasnya dibuka, namanya tas ganda, yang di belakang, jangan samping. Sering itu, waktu sahabat saya dah habis duit kita. Karena posisi saya sudah diambil. Saya sendiri yang pengalaman saya. Ya, saya sendiri. Itu ada kedua rombongan saya, pimpinan sanitasi di Aceh. Kehilangan dompet. Pulangnya mesti kehilangan dompet. Sampai saya ketawa senyum-senyum. Masa kepala dinas bisa hilang dompet? Banyak Allah tidak menyenangi hati saya. Esoknya saya ke masjid. Waktu pulang di masjid, susah-susah pulang. Saya baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Orang belakang saya baca juga, rupanya yang baca itu di dompet saya. Ini kejadian untung duitnya tidak banyak. Masya Allah. Nah, jadi ini maksud saya sering kecurian. Di sana jangan dipikir orang bagus semua. Memang niat sana untuk mencuri, itu dia dapatkan. Nah, jadi bila tak punya niat yang demikian, ibadah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berikan ini perangan untuk apa? Jangan ada kecolongan kita. Ya, baik. Mulai kita lanjut. Jadi asrama haji pada ibu di sana kurang lebih sekitar 24 jam. Ya. Kemudian telah diberikan penerangan tadi, kita istirahat sejenak, kita menuju ke aula lagi, dan juga aula utama untuk keberangkatan. Insya Allah kepada ibu, keberangkatan kita itu akan dilepaskan oleh kepala daerah setempat. Kepala daerah setempat yang dipakai oleh kota, wakilnya, atau kepala kantor, Kementerian Agama dan sebagainya akan dilepaskan oleh mereka. Itu mesti diikuti dengan sempurna, dan juga saya harapkan kepada ibu
sebelum berangkat sebaiknya berwudu dulu. Sebaiknya berwudu dulu. Kenapa? Boleh jadi nantinya waktu kita perjalanan tiba waktu sholat, kita tidak ribut, tidak capek mencari air wudu kemana-mana. Karena dalam pesawat itu air sangat terbatas, sekedar cebok saja, tidak lebih dari itu. Jadi kita baiknya kita berwudu dulu kalau belum sempat sholat ini. Kali lagi kalau kita ketemu sholat pertama, saat kedua belum, boleh dijamak takdim sekalian tadi. Iya. Tetapi kalau tidak ketemu, misalkan kita berangkat jam 12, belum zuhur, terpaksa kita sholat zuhur dan asar dalam perut pesawat, terpaksa begitu. Nah, maka sudah tahu wudu kita, terus sholat zuhur dan asar dalam perut pesawat dengan jamak dan qasar sekalian. Masih demikian. Termasuk kalau kita umum lagi, bagaimana kita bertayamum. Kita bertayamum. Ya. Bagaimana cara bertayamum? Kita kasih sedikit. Timbul pertanyaan, bagaimana dalam pesawat tidak ada debu? Dalam pesawat tidak ada debu, bagaimana ini? Tak begitu? Kata Rasulullah, di tayamumnya darbatul lil wajhi, darbatul lil yadain. Untuk tayamum dua kali dibuka. Kebukaan pertama untuk muka, kebukaan kedua untuk tangan. Ya. Ini tolong dipraktekkan ya, kalau tidak bisa nanti. Tapi sebagian saya rasa sudah informasi sama saya. Ya, tolong praktekkan. Tangan tidak boleh ada lagi. Jadi saya mau ada dua bentuk. Nah, jadi tanah dibuka kita, tadi saya sebutkan dalam pesawat ya. Tanah ada dibuka kita, debu. Kamu sa'i dan talibah yang menggunakan kitab Nabi yang mesti. Masih mengadakan rawan satu debu yang suci. Debu di atas tanah. Ya. Kalau tanahnya tebal, kemudian diusap, berapa? Pertama kita akan niat siapa dia untuk salat lalu buka. Yang kedua, kalau benar KPI dapat pertama itu sama, tidak supaya lain seperti di sini. Tolong lakukan ya. Dari
pesawat tidak ada tanah. Bagaimana? Pendapat pertama, boleh bertayamum kemana saja. Yang pertama, boleh di pesawat, di kursi pesawat, meja pesawat dan sebagainya. Pendapat pertama yang salah satu. Alasannya apa? Nabi pernah bertayamum di dalam sumber tanah. Hadis Bukhari diriwayatkan oleh berapa hadis termasuk Imam nukilkan dalam kitab Nawawi Majmu' Syarah Muhazzab. Saya baca di situ hadisnya. Nabi bertayamum di dinding. Cuma sayangnya disebut dinding terbuat dari apa? Sehingga sebagian ulama boleh di mana saja karena di mana-mana ada partikel debu. Dalam lemari pun ada debu kan? Padahal lemari tertutup. Masih ada debu sudah pun pesawat dan sebagainya. Tetapi sebagian lain mengatakan tidak boleh. Termasuk pendapat Syafi'i tidak boleh. Bagaimana juga kita bertayamum mesti menggunakan turaban tahura. Pertama musaidan thayyibah. Ya, jadi kita sebelum berangkat ada sapu tangan. Sediakan sapu tangan. Kemudian sebelum berangkat sapu tangan taruh ke dalam rumah tanahnya suci. Apa terjadi? Tanah melengket di sapu, bahagian dalam apa? Ya, masuk ke tas di dada. Sudah. Kemudian tiba waktu sholat. Diumumkan waktu sholat tiba. Maka kita pun dengan cepat mengambil sapu tangan tadi. Bertanda di meja pesawat yang dibuka atas. Berniat yang kita dari tepuk. Tepuk. Selesai. Tidak ada ragu-ragu lagi. Karena sesuai dengan apa syariat dalam ajaran kita. Ini kalau ragu-ragu pertama. Ini yang kedua dan yang mentah lagi ini. Tapi jangan bawa setiapnya orang itu bawa tanah berdebu setengah kilo. Kejadian model lalu. Salah satu kabupaten pesisir sana. Ketemulah setelah haji kena bimbingan Tengku Wadul Marazi bawa sebuah tanah. Ya setelah ini diambil semua. Jangan ada kejadian demikian. Ini kejadian sehingga terkumpul tak berapa itu ada satu karung terkumpul tanah pas pasir itu insyaallah. Jadi kalau ragu-ragu model saya sebutkan tadi sehingga kita tidak ragu dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pertemuan pertama, sesi pertama insyaallah sudah rehat sejenak. Kita akan lanjutkan sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah akan kita lanjutkan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali beberapa hal. Tadi sudah sampai materi kita kepada kegiatan asrama haji. Setelah kita menerima beberapa bekal kita asrama haji, kita tersiap untuk berangkat. Persiapkanlah pertama buku paspor dan tiket pesawat itu berada di tas di dada. Berada di tas di dada. Boarding, sebenarnya boarding pass itu tiket pesawat ada di tas di dada. Lalu kita naik bus
dengan ucapan talbiyah oleh petugas khusus diantar kita dengan bus ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Dalam bus kita diperiksa dulu paspor kita dan juga tiket kita, boarding pass tadi diperiksa. Baru kita satu-satu naik ke dalam perut pesawat. InsyaAllah sesudah kira-kira 15 menit kita semua berada pesawat, baru pesawat tinggal landas menuju kurang lebih dalam perjalanan 7,5 jam dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Jeddah. Sedikit ulangan manasik. Untuk tahun ini semua jamaah haji berasal dari Aceh itu adalah gelombang yang kedua. Ketahuilah bahwa jamaah calon haji ini dua gelombang. Gelombang pertama adalah berangkat lebih dulu ke Madinah. Selesai Madinah baru ke Mekah. Kalau kita adalah tiba di Jeddah langsung dibawa ke Mekah. Kalau ditanya mana lebih menguntungkan, di segi pengalaman adalah lebih menguntungkan gelombang kedua. Kenapa? Karena kalau gelombang pertama sudah habis terkuras tenaga kita sebahagian di Madinah, sehingga sampai ke Mekah ada yang sudah lulus. Tapi kalau gelombang kedua kita sampai ke Mekah langsung kita ada ibadah haji dan umrah, sehingga tenaga kita masih full, InsyaAllah. Nah, jadi jangan kita ragu-ragu kenapa gelombang kedua saya ini. Ya, itu perlu kita pertegas. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian tahun ini saya kan lupa lagi bahwa ada surat dari Kementerian Agama Pusat, Direktorat Haji, memberi tuntunan kepada jamaah haji yang gelombang kedua, termasuk kita di Aceh ini, supaya sebelum berangkat kita terus mandi sunat ihram di asrama haji. Tidak ada khususnya di asrama haji. Saya ulang, kita diminta, bukan diwajibkan ya, diminta sangat supaya mandi ihram masing-masing di kamar mandi di asrama haji embarkasi Banda Aceh. Jadi sebelum berangkat kita sudah berniat, sebelum turun ke aula utama, sudah berangkat dari pelepasan, kita sudah mandi sunat ihram. Saya berniat mandi sunat ihram kepada Allah Ta'ala, mandi seluruh tubuh seperti mandi janabah. Nah, kemudian untuk jamaah laki-laki dan perempuan juga dianjurkan terus memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram. Kenapa dua hal ini diminta kita lakukan? Karena pengalaman kesulitan di Jeddah nanti. Kamar mandi terbatas, sedangkan orang sampai ratusan ribu di sana, bukan kita saja, sehingga kamar mandi terbatas. Maka dianjurkan sekali lagi mandi sunat ihram asrama haji. Ini pun nanti kita sampai lagi ya. Dan juga terus pakai baju ihram. Saya ingatkan itu. Terus katakan tadi baju ihram ada dalam tas kepingan. Ya. Yang jadi persoalan adalah yang disebutkan tadi, ribut melulu masalah miqat, tempat kita memulai ibadah, memulai kita melakukan ibadah haji umrah, di mana kita mengambilnya.
ini saya rasa agak set adalah sampai kiamat tak selesai. Tetapi boleh kita pilih mana yang lebih meyakinkan. Tadi ada sedikit disampaikan oleh Bapak Sulullah, Wajah Kutuba Salam Malu. Nah, jadi dalam hal ini ada dua pendapat bisa dijelaskan. Dasar hadis Nabi ditetapkan untuk kita memulai miqat makani tempat beribadah kita ada 5 tempat. Untuk jurusan Madinah dimulainya adalah di Zulhulaifah Bir Ali. Jurusan Mesir dimulainya itu di Rabil. Jurusan Syam, Syria dimulainya miqatnya di Juhfa. Dari Yusuf Yaman, ya Hadraul Maut dulu namanya Yaman, dimulainya adalah miqatnya di Yalamlam. Jurusan Nabi Teluk Najd dimulainya itu adalah di Qadrul Manazil. Ya sah hadis. Timbul persoalan waktu itu waktu Umar bin Khattab menaklukkan negeri Irak. Bagaimana orang haji dari Irak ada hadis? Oleh Umar didatangkan oleh haji untuk Irak itu di satu tempat namanya adalah di Zatu Irqin. Di situ didatangkan oleh Umar. Kebetulan ada hadis Nabi pula disebutkan oleh Aisyah Allah. Jadi ingin saya sampaikan ini adalah pendapat pertama, dasar tuntunan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 80 dikuatkan lagi tahun 81 bahwa jemaah haji Indonesia yang gelombang kedua boleh, sekali lagi, boleh bermiqat di Jeddah. Ini fatwa MUI Pusat tahun 81. Sampai sekarang belum dicabut fatwa itu. Boleh bermiqat di Jeddah. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan karena Jeddah tidak pernah cerita pada Rasulullah, tidak boleh. Ada dua yang terjadi dekatkan umat, tidak boleh. Bagaimana juga mesti melalui macam tadi disebutkan ya Alamlah ataupun Qadrul Manazil. Sedangkan kita di udara kita tidak di tanah. Rasulullah tidak pernah menetapkan miqat di udara. Rasulullah belum ada udara dekat berjalan kaki ataupun dengan onta dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya ulang, kalau Bapak Ibu yakin seperti fatwa Majelis Ulama Pusat dalam 81, silakan bermiqat di Jeddah. Karena jauh Jeddah dengan Mekah sudah sampai 2 marhalah. Marhalah itu kurang lebih 85 km, 2 marhalah. Nah, jadi sudah sampai segitu, sudah lewat itu dibenarkan. Tetapi yang berpegang pada tempat yang kedua, berniat nanti diperkirakan kira-kira 15 menit lagi sebelum pesawat landing itu sudah dibenarkan berniat di udara. Jadi niat kita di udara itu adalah niat melakukan ibadah umrah. Nawaitul umrah ta'aramtu biha lillahi ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah pas pesawat udara di atas Qadrul Manazil ataupun di alam? Bisa kita jamin. Bisa kita jamin ya? Karena itu masalah udara. Jadi sekali lagi jangan ibu nanti.
Siapa yang yakin dengan nomor 1, silakan ibu. Siapa tidak yakin, pakai nomor 2. Sebelum pesawat mendarat, kita sudah berniat di udara. Bisa dipahami saya rasa. Tadi kita sudah mandi, ya sudah pakai ihram. Yang tinggal niat sekarang di mana? Itu ada 2 cara yang sebutkan tadi. Timbul pertanyaan, di mana saya salat sunat ihram? Sedangkan salat sunat ihram dilakukan adalah sebelum berniat. Nabi salat sunat ihram di Bir Ali itu adalah sebelum beliau berniat di atas unta beliau Qaswa. Dia salat dulu sunat ihram baru naik unta beliau berniat. Ini kita sudah berada pesawat, sudah niat, salat kita belum. Bisa kami bersama. Jadi bagaimana? Ya, kaitannya itu saya bisa jawab. Boleh jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbuat demikian terpaksa kalau mau salat sunat ihram adalah di udara. Jangan sampai nanti kita salat sunat ihram di Jeddah. Kenapa? Sudah duluan niat. Karena kita melakukan ibadah haji dan umrah itu adalah salatnya sebelum kita berniat. Saya bisa dipahami. Tetapi bagi orang yang mengambil pendapat pertama, berniat umrahnya itu di Jeddah, maka salatnya sampai ke Jeddah, waktu naik bus mau berangkat baru berniat umrah. Bus nanti kita berniat. Ini kalau ikuti pendapat yang pertama. Saya tidak masalah. Tak perlu ibu dalam masalah ini. Siapa yang yakin 1 silakan, yakin 2 silakan. Asalkan ibu masalah ini. 2 sudah diberikan peluang dan alasan masing-masing. Ya, jelas alasan. Baik. Tetapi waktu pulang biasa sholat subuh dalam pesawat. Tergantung kapan kita berangkat. Akan saya sampaikan bagaimana tata cara sholat dalam pesawat. Jadi bagi yang tidak tahu, sudah kita sampaikan cara bertayamum. Sudah selesai tayamum. Maka insyaAllah salat kita dalam pesawat itu berjamaah, dipimpin oleh TPIHI, Tim Pelaksana Ibadah Haji Indonesia, akan dipimpin oleh Bapak TPIHI sebagai imam. Ingatkan kita akan salat apa, lalu kita bertayamum, maka duduklah dalam pesawat sebagaimana mestinya dengan meja pesawat dilipat. Maka kita sesudah takbiratul ihram, imam kita pun takbiratul ihram dengan niat salat apa. Nah, misalkan kita salat zuhur dan asar dengan jamaah. Kalau kita sudah di perjalanan, lebih utama jamaah itu adalah jamaah takhir. Tidak jarang jamaah takdim, tapi lebih utama jamaah takhir kalau sudah dalam perjalanan. Tetapi kalau belum perjalanan, macam tadi kita berangkat pukul 3:24, tidak sempat kita sholat asar, maka kita jamaah takdim bawa asar ke salat zuhur di asrama haji. Tetapi tidak dibenarkan asar karena belum berangkat. Itu bila Rasul menyebutkan hal demikian. Baik, sekarang kita praktek bagaimana salat zuhur dan asar dalam pesawat. Kita berniat, saya berniat salat zuhur 2 rakaat qasar dan jamak dengan asar karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Lalu tangan kita di dada,
kita baca Fatihah, kemudian silakan ditambah dengan surah kalau kita jamaah karena salatnya itu tidak jahar, boleh ditambah. Kemudian kita imam rukun dapat dua. Allahu Akbar sedikit saja. Kalau enggak kita tabrak kursi. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud lebih dalam, tak mungkin ke kanan. Turun sama turun salah mungkin. Kita sujud lebih rendah lagi. Allahu Akbar subhanallah. Kemudian Allahu Akbar rabbil kulli. Kemudian Allahu Akbar subhanallah. Terus Allahu Akbar kedua. Kemudian kita baca Fatihah lagi, baca surah lagi kalau mau. Kemudian kita imam ya yang salah-salah. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar di dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca tahiyat. Saya ingatkan, jangan salah baca tahiyat. Jangan ada panjangka lagi. At-tahiyatul salah besar itu. Di mana-mana orang jaga itu at-tahiyatul salah. Kalau perbaiki, yang benar at-tahiyatul, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatul shalawatut thayyibatu lillah, itu yang benar. Jangan yang salah diikuti. Ya, sampai kepada sholawat, kemudian sampai terakhir adalah salam. Imam salam, kita pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat tuntunan sholat itu, waktu salam jangan malas. Dan tidak malas. Assalamualaikum. Berat putarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pipi Nabi yang putih, yang mulia nampak ke belakang. Sholat Rasulullah, tapi kita malas saja bisa. Walaupun hukumnya sunat, paling itu sunat bukan wajib. Ucapannya salam itu wajib, maka hukum. Tapi yang sesuai dengan Rasulullah lah kita sholat. Nah, kemudian kita selesai sholat zuhur, iya. Berniat lagi untuk sholat asar, iya. Saya berniat sholat asar, asar dan jamak dengan zuhur karena Allah. Allahu Akbar. Perasaannya macam tadi, persis macam tadi, tidak ada bedanya. Ya, selesailah salat zuhur dan asar jamak, akhir sedang asar di dalam pesawat. Jangan sampai salat kita lalaikan. Saya tidak menafikan dan pendapat saudara ulama tidak boleh salat di udara. Salat itu tandanya mesti istiqrar fil ardi, mesti menetap di perut bumi. Ya salah, ini pendapat sementara para ulama. Tapi kalau kita mengacu kepada Al-Quran, inna sholata kanat mu'minatan kitaban mawquta. Salat itu kewajiban mukmin pada waktu tentukan. Di waktu sudah tiba, dan mungkin sampai selesai hilang waktu, maka kita sholat. Ditambahlah hadis Nabi, ainama tuqimus sholatu fashollu. Di mana saja kamu tiba waktu sholat, sholatlah olehmu. Tidak di hadis sebutkan jangan sholat juga. Jadi kalau tanya pada saya, jangan kita lalaikan pada sholat ini. Selama pikiran kita masih waras, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Masalah apapun kita wajib selesai pada sholat ini. Ya. Jangan gara-gara pergi haji, pulang haji tidak sholat. Kenapa? Di udara. Macam-macam pendapat itu. Ikut dia dulu pendapat Rasulullah SAW. Sekali lagi, saya tidak menafikan pendapat yang mana tidak boleh. Ya, tetapi kita ikut bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Sekali lagi, jangan sampai tinggal sholat dan perlu bisa jaga dulu. Bapak Ibu sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian praktek kita sholat dalam perut pesawat. Baiklah, kemudian tiba di sana itu kita melakukan
turun pesawat, naik dalam bus disediakan, dibawa ke tempat pemeriksaan kita. Ya. Pemeriksaan badan kita dan barang kita diperiksa, pisah laki dengan perempuan. Ini betul-betul yang salah tadi, dari periksa. Dipisahkan laki-laki dan perempuan dan dengan antri. Nanti terdengar suatu minum, suatu artinya antri di bahasa Arab sekarang. Minum yang teratur. Jadi dibiarkan itu maksudnya pisah, ya. Beda kerja luar bisa antara laki-laki dan perempuan dipisahkan. Periksa laki-laki, yang periksa perempuan, petugas perempuan. Tidak berbeda jenis ya. Dan saya ingatkan bahwa pemeriksaan itu ketat. Misalnya itu ketat, jangan ada kata tadi yang dilarang, termasuk barang logam itu, termasuk hijab, tali pinggang itu dibuka waktu diperiksa. Kalau tidak bunyi ya, ekstranya bunyi itu. Nah, jadi itu dibuka dengan sempurna, baru kita diperiksa. Sekali lagi, ya, betul-betul jangan terbawa barang yang diharamkan dengan suci. Dan kelewat nanti sayang, ulang lagi kepada Aceh. Kalau ada terjadi begitu, ya, baik. Kemudian dengan teratur kita lewat dari pemeriksaan. Kita tahu ini ada di buku lagi, saya kurang tahu, sampahnya sudah meeting di sini saya rasa. Ya sudah ya, ada di buku lagi sana, mulai cepat lama-lama di sana. Baru kita lewat pemeriksaan, bisa paspor kita, paspor kita dan tadi, lalu menuju satu tempat. Barang kita, kompon kita sudah tertipu di sana, diurus oleh ummal. Nah, ummal itu nama dari amir, ummal bekerja. Ya, orang bekerja di pelabuhan udara, airport itu ummal disebutkan. Kita nunggu saja di tempat istirahat. Akhirnya kompon-kompon kita sudah bersama di situ, paling kurang kita di situ paling kurang ya sampai 2 jam. Sampai 2 jam kita istirahat di situ. Nah, jadi bagi orang yang belum sholat, salat tadi, salat sunnah ihram, di situ tidak berwudu. Salat yang sudah niat tadi dan salat lagi. Ini terserah pada kita nanti. Ya, ini sampai ke sana saya anjurkan ya. Kita sudah menempuh perjalanan 7,5 jam. Saya anjurkan kita sampai dengan selamat di Jeddah, silakan sujud syukur. Sujud syukur. Dilanjutkan oleh Islam. Syukur itu adalah sujud karena mendapat nikmat atau berlepas di malapetaka. Itu oleh Islam. Bagaimana satu syukur? Kita menduduk aurat dan sempurna dan ada wudu lebih baik. Kita menghadap kiblat, niat di hati. Siapa niat sujud syukur karena Allah Taala, maka sujudlah kita satu kali sujud. Apa saya baca? Kalau kita tidak mampu menghafal doa sujud syukur, silakan dibaca saja doa sujud dalam sholat. Subhanallah wa bihamdihi. Sungguh baik kita bisa membaca, menghafal doa sujud syukur, karena bukan saja kapan-kapan kita dapat nikmat, dapat sujud syukur. Silakan periksa Al-Quran surah An-Naml ayat 19 saya. An-Naml ayat 19. An-Naml ayat 19. Cerita Nabi Allah Sulaiman, beliau dalam perjalanan bertemu dengan Wadi Namli, lembah semut. Lalu Ratu Semut berkata, berkumpullah kamu semua, kamu masuk dalam sarangmu. Jangan diinjak oleh Sulaiman, penyunuduh dan tentara-tentaranya. Mereka tidak sadar. Pada waktu sama Allah Sulaiman tersenyum
mendengar ngomong semut tadi. Jangan salah kira. Jangan Nabi Sulaiman waktu Sulaiman binatang bisa berbicara, tidak. Seperti sekarang juga. Yang tahu bahasa binatang Sulaiman. Bukan Sulaiman tahu bahasa binatang Sulaiman, tidak. Sulaiman tahu bahasa binatang. Bukan binatang bisa berbicara. Salah. Ya, Sulaiman tersenyum, dapat sama dahikan, tersenyum ketawa dia. Lalu dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala shalihan Allah raghfirli bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin. Itu dibaca dalam sujud kita. Periksa di Quran surat An-Naml ayat 19. Ataupun Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Bunyinya hampir sama, ujungnya beda. Al-Ahqaf ayat 15, An-Naml ayat 19. Ada baca ada apa Quran itu? An-Naml ketemu 19 ya? Betul. Ya, boleh pilih salah satu supaya dia hafal. Kenapa? Karena kebetulan sekali sehari-hari kita dapat nikmat, lepas malapetaka, kita sujud syukur menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai dengan niat takbir kepada Allah, apa sujud kita. Satu kali sujud saja, bukan dua kali. Bangun salam ke kanan, salam ke kiri. Saya praktekkan. Kita sudah bermula, ya, suci, dan niat. Kemudian syukur Allah, dia sudah kembali Allah. Baru kita baca kan? Ya, sama macam tadi ada di dalam ada Allah. Salam kata, salam Allah. Ini sunat. Ada sujud apa? Umum apa? Sunat lagi sujud tilawah. Ini banyak yang kenal. Sujud tilawah. Ketahuilah Bapak dan Ibu, Al-Quran Al-Karim ada 15 tempat. 15 tempat ayat As-Sajdah. Baca Al-Quran. 15 tempat As-Sajdah. Bila sampai ke ayat itu, kita sunat sujud tilawah. Sujud tilawah. Kalau yang baca Quran sujud, kita bersamanya, di sampingnya sunat sujud. Kalau yang baca Quran dan sujud, kita ada sunat sujud. Mana tanda ayat sajdah? Di pinggir Al-Quran ditulis As-Sajdah. Itu As-Sajdah. Tetapi kalau cetakan Arab Saudi, di samping di pinggirnya As-Sajdah, juga di ujung ayat ada gambar tumpah masjid. Itu ayat sajdah. Periksa Quran nanti. Ada 15 tempat. Nah, sampai sana sunat sujud. Ya. Itu kalau dah bisa doa biasa, baca doa subhanallah wa bihamdihi. Kalau bisa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sa'u wa sa'u bi qawli wa quwwati tabaraka ahsanul khaliqin. Sedikit ini, Bapak dan Ibu ketahuilah, di Masjidil Haram Nabawi biasanya hari Jumat subuh seperti Isya Raya juga, itu dibaca surat Hamim Sajdah. Quran ada surat Sajdah, ada Hamim Sajdah. Dibaca surat Hamim Sajdah. Nah, sampai ke ayat tertentu, imam dalam sholat sedang baca ayat terus sujud. Terus sujud, kita pikir lupa rukuk. Bukan. Kita hukum dulu. Kalau imam dalam baca sajadah, baca Al-Quran sampai sajadah, sujud, kita makmum wajib sujud. Kalau tidak batal soal kita, karena niat itu imam tadi. Tetapi kalau imam tidak sujud, kita tidak boleh sujud.
Tetapi pada saat di Masjid Haram Nabawi itu tetap imam sujud bila sampai ke ayat as-sajdah. Ini yang betul. Jadi tolong diberikan bisa 15 tempat tadi apa ujung ayat itu? Berapa ayat? Kalimat 2 ayat diingat itu. Oh ini ayat sajdah. Kalau imam sujud saya sujud. Ini pengalaman saya tahun yang lalu waktu berangkat. Itu di Masjid Nabawi itu salat subuh. Imam sujud, banyak yang berdiri gak sujud, ada yang rukuk. Astagfirullah. Karena tidak tahu ayat sajadah. Ini sangat penting juga. Kejadian bersahadi pertama sebenarnya lucu. Kalau dapat dulu salat subuh bersama. Sampai baca ayat tadi, imam sujud. Allahu Akbar, sujud imam. Dipikir oleh kawan saya, dia cepat datang jam 3 sudah ke masjid, mau salat di belakang imam. Sampai imam sujud diingatkan, pikir imam keliru dan kepada umum. Subhanallah. Diingatkan imam keliru, tidak rukuk. Dibaca subhanallah. Lalu sudah sujud imam bangun, tegak lagi. Dipikirnya untuk saya ingatkan, kalau tidak ada sujud kali imam ini. Waktu pulang cerita di pondokan. Apa imam Masjidil Haram? Sorban saja besar. Imam Masjidil Haram, Masjid Baitur Rahman itu tidak pakai sorban, tapi tidak punya salah dalam sholatnya. Sudah mereka dua berdekat, akhirnya dia saya pulang, katanya saya harus dulu. Tanya pada ini kembali juga betul. Terus saya katakan itulah kita dulu. Manasik tak cukup, hanya 3 hari saja manasik, kan? 2 bulan 3 bulan. 3 hari manasik bersama. Sehingga itu boleh cukup. Yang benar imam tadi, imam itu sujud sajadah tadi. Bapak yang tidak sujud batal sholat. Karena dia ikut imam, bagaimana sholat saya? Sebab Allah mampuni karena punya ilmu. Saya jawab, itu saja. Ini kejadian. Jadi jangan nanti kita tidak sujud. Ingat itu kalau lihat orang sudah sujud, kita pun sujud. Baru bangun lagi, imam nyambung ayat berikutnya. Ya, ini tata cara sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Jadi sujud syukur. Tapi Islam dikenal 4 sujud itu. Ya, 4 sujud. Pertama sujud 2 kali saya bertangan. Sholat 2 kali sujud saya bertangan. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Tahu kan tempat-tempat sujud sahwi? Tahu? Tak tahu? Tahu. Berapa tempat? Sujud sahwi berapa tempat? Pertama, kelebih rakaat, lebih ukur sujud sahwi. Yang kedua, kurang ukur, sempurnakan sujud sahwi. Yang ketiga, lupa dulu ayat awal, sudah pas berdiri. Sempurnakan sholat, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Kalau sebelum pas berdiri, masih sedang berdiri, turun lagi, sempurnakan ayat awal, tidak ada sujud sahwi. Yang keempat adalah kalau ragu-ragu di belakang, ambil yang sedikit. 3 atau 4 ini, ambil yang 3, walaupun sudah 4. Ada satu lagi Ustaz. Bagi Imam Syafi'i ingat Ini akan sedapah. kunut. Akan sedapah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut disujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi saya ingatkan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak baca kunut. Saya ingatkan berapa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak baca kunut. Kita di Aceh ini kental dengan kunut. Jangan nanti sampai kita ribut di sana. Saya ulang lagi salat subuh nak dulu. Salat sebelah salat subuh ada lagi. Ada yang negakkan kembali karena tidak etis itu. Baik nanti boleh bersoalan, ketahuilah kunut subuh dalam 2 mazhab. Pertama mazhab Maliki. Kunut subuhnya sebelum rukuk, banyak yang tahu. Ya, Syafi'i sudah hukum. Sebelum rukuk sujudnya, kunutnya. Dan tidak angkat tangan. Mazhab Syafi'i kunutnya sesudah rukuk, angkat tangan. Beda pula itu. Sedangkan mazhab Hanafi, Hambali tidak ada kunut subuh. Arab Saudi bermazhab Hambali dan soal syariat. Tidak perlu diulang-ulang. Kenapa beda? Karena
hadis tentang qunut subuh tidak ada satu pun yang sampai ketika sahih. Sudah periksa berulang. Tetapi mazhab Syafi'i dan Maliki menggunakan hadis yang dhaif di fadailil amal untuk mencari nilai plus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tahu masalah yang ibu-ibu nanti masalah apa yang qunut subuh. Ya. Ini saya ingatkan ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Sudah sampai ke mana tadi? Sudah sampai ke Jeddah ya. Jadi kegiatan kita di Jeddah sudah diperiksa tadi kita sudah masuk suatu tempat kita istirahat. Boleh jadi untuk istirahat itu diberikan nasi secara diberikan. Nah, tahun-tahun yang lalu ada, tapi baru 2 tahun tidak diberikan nasi. Diberikan nasi adalah akan perjalanan nanti. Kenapa? Di Jeddah tidak dibenarkan makan apapun. Dilarang ada sampah di situ. Sehingga diberikan makanan berlapis. Makanan pun sudah dibungkus dengan kertas perlak. Jadi terjamin kebersihannya dan higienisnya. Jamin hal demikian. Bapak dan Ibu, kemudian baru kita dibawa ke Makkah. Ya, sebelum sampai ke Makkah tadi, bagi yang belum berniat dalam pesawat, dalam bus baru kita berniat. Dalam bus kita berniat. Ya, nawaitul umrah haram biha lillahi ta'ala. Baik, mungkin ada yang kita sudah pernah haji dan umrah. Ini melaksanakan untuk orang lain. Orang tua kita, ataupun suami kita, istri kita yang sudah berkeluarga dan lagi ada bersemangat, maka dibenarkan kita melakukan ibadah haji bersama orang lain sebut badal haji, bukan haji badal ya, haji badal sama orang. Badal haji boleh, tapi niatnya jangan keliru. Ini banyak yang berikan materi keliru saya dengar. Niatnya adalah nawaitul umrata ahramtu biha. Nawaitul umrata pakai an abi misalnya ayahku Muhammad Daud bin Amin contoh saya ya. Nawaitul umrata an abi Muhammad Daud bin Amin ahramtu biha lillahi ta'ala. Dipakai an kali banyak berikan materi lillah dalam ibadat kepada Allah dan manusia. Saya ulang ya. Nawaitul umrata haramtu. Salah lagi. Nawaitul umrata an siapa bin siapa, perempuan binti siapa, haramtu biha lillahi ta'ala. Juga waktu niat haji nanti ya, untuk orang lain. Nawaitul hajja an siapa bin siapa atau binti siapa, haramtu bihi lillahi ta'ala. Ini kalau untuk orang lain. Tapi sendiri tak pakai orang itu. Dan yang salah kita niat. Baru kita bertalbiyah. Berbicara masalah talbiyah itu sebahagian ulama mengatakan wajib. Dan karena itu saya anjurkan jangan diabaikan talbiyah ini. Kalau pendapat Imam Malik wajib talbiyah. Kalau tak talbiyah kena ada padanya. Pendapat Imam Malik yang baca berbagai mazhab. Ya. Nah, jadi saya dianjurkan talbiyah untuk kita baca. Yang lagi-lagi sampai parau suaranya dibaca. Yang perempuan sekedar didengar sendiri yang bisa baca. Saya ingatkan talbiyah untuk ibadah umrah adalah mulai kita selesai berniat sampai kita masuk ke Masjidil Haram ingin tawaf, masuk ke masjid ingin tawaf, baru selesai talbiyah. Jadi untuk tawaf dan talbiyah lagi. Tetapi untuk ibadah haji talbiyah itu mulai habis niat berangkat, niat talbiyah sampai kita melempar jamaah Arafah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi di Arafah berniat, Muzdalifah berniat, Mina berniat 1 hari. Kalau berniat talbiyah, saya ulangi. Di Arafah bertalbiyah kita, di Muzdalifah bertalbiyah, di Mina bertalbiyah. Jadi tanggal 10 waktu melempar habis talbiyahnya. Diganti dengan takbir. Kenapa? Karena 10 sudah hari raya. Maka diganti dengan takbir. Ini tuntunan bukan terbiasa terus, ataupun hanya sampai di Arafah saja tidak. Ini waktu-waktu kita talbiyah berhaji dan umrah. Kemarin Ibu sedikit lagi. Sesampai kita di kota Mekah,
kita sudah disambut oleh petugas maktab orang yang urus kita dan suci. Disambut di sana, lalu dibawa ke hotel yang telah ditunjukkan, yang telah ditetapkan. Ya. Hotel situ sampai puluhan bintang. Sekarang tak perlu kita ribut lagi. Dulu ya kita yang tua-tua di lantai bawah, yang tua yang yang muda-muda ke atas. Sekarang tak perlu lagi. Kenapa? Semua pakai eskalator. Jadi tak perlu kita susah-susah. Cuma saya ingatkan, kalau kita masuk dalam lift, jangan hanya satu orang. Kenapa? Tahu kenapa? Takut lift macet. Tidak ada kita ngomong dapat bantuan dan sebagainya. Kalau demikian, seperti mati dalam lift itu. Saya pernah dulu di Hotel HI di saya katakan, ya, itu di samping saya, di berapa samping saya orang tetap berdiri raung-raung dia. Tapi saya sangka, lalu saya beritahukan pada residivis bahwa itu ada orang terjebak dalam lift. Terus satu orangnya bayangkan itu kata mati kan? Jadi kalau 2-3 orang naik lift, itu mudah-mudahan tidak panik seperti panik terjadi. Bisa ingatkan itu. Baik. Kemudian juga di samping itu, mudah-mudahan selama kita ibadah haji itu makanan diberikan. Jadi mulai tanggal 8 sampai tanggal 12-13 itu makanan disediakan oleh maktab bersangkutan. Kita tidak perlu masak. Tetapi selain tanggal itu di orang Mekah biasa kita masak sendiri. Tapi tidak usah masak. Bagaimana juga kita beli makanan di jalan saja asal dijamin. Itu biasa sudah dibungkuskan plastik dijamin. Termasuk banyak orang jualan itu orang Madura, orang Banjar. Ya, banyak. Mau ikan apa saja, ikan asin pun ada. Ikut kering pun ada. Yang betul-betul. Tetapi tadi ingin makan gemama, asam sudi sebagainya sudah sediakan. Beli nasi saja. Karena sudah kalau kita masak macam-macam saja, gumeh itu macam-macam dah sempat ibadah kita. Terus kadang-kadang tadi jangan sampai dengan cara makan itu ibadah kita sia-siakan yang pahala berdasarkan masukan Tuhan. Kemudian tadi disinggung juga oleh Bapak Kawa tadi, itu bagaimana dengan umrah kita? Maksud saya adalah umrah sunnah. Sesudah bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan ibadah sunnah atau umrah wajib, ingat bapak-bapak dan ibu mengambil haji tamattu, umrah dulu baru haji. Ya, umrah dulu baru haji. Sekarang punya kesempatan waktu kira-kira 5 hari atau 1 minggu untuk ibadah haji, tinggal 1 minggu lagi. Kita punya kesempatan 1 minggu untuk umrah sunnah. Saya ingatkan, jangan lakukan. Jangan semua itu. Jangan lakukan umrah sunnah sesudah umrah wajib menunggu musim haji. Kenapa? Kan begitu? Jawabannya adalah kita tidak tahu apa yang terjadi. Fi masyiatillah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan waktu umrah sunnah terjadi kecelakaan. Sedangkan kita belum rukun haji, berdasarkan ibadah haji, sibuk amal sunnah. Pertama. Yang kedua adalah habis tenaga kita dengan amal sunnah. Ibadah wajib belum, sibuk dengan sunnah, habis tenaga, haji sudah loyo, sudah masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Bagaimana juga mau umrah sunnah, kalau mau silakan sesudah selesai ibadah haji. Umrah wajib, haji wajib, kemudian baru laksanakan umrah sunnah. Siapa yang mau? Di sana ada 3 tempat miqat, tempat wilayah ibadah umrah sunnah ada 3 tempat. Di mana dia? Pertama adalah Tan'im. Tan'im itu tempat umrah sunnah Aisyah radhiyallahu anha.
Di sana beliau umrah sunnah. Ceritanya begini. Rasulullah dengan sahabat keluarga beliau melakukan haji Iran, digabung haji dengan umrah sekaligus, sehingga tidak terasing, ya, tidak terpisah. Ada haji dan umrah gabung sekaligus. Sahabat beliau suruh haji tamattu pisah, sehingga Aisyah dengan nangis minta Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain sudah melakukan ibadah umrah, saya belum, ya Rasulullah. Dan minta Rasulullah untuk umrah. Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman abang Aisyah, ya, sebagai mahramnya, ambil miqat di Tan'im. Sekarang masjid Tan'im tulis Masjid Aisyah. Bagus masjidnya. Kalau sudah ke sana, yang maju masjidnya. Lalu kita di sana mandi, pakai ihram, salat sunat, pulang ke Mekah, tawaf sa'i, cukur rambut. Selesai umrah sunat. Ini ingat sekali lagi yang salah-salah, dilakukan sesudah ibadah. Jangan duluan dilakukan. Ya, saya ingat betul. Mau ulang-ulang silakan. Miqat yang kedua. Tempat kedua pertama tadi di Tan'im. Tempat kedua tempat mulai ibadah umrah sunat adalah di Sumaisi. Sumaisi, nama dulu Hudaybiyah. Sumaisi, Hudaybiyah. Di situ tempat miqat Rasulullah. Umrah di Madinah, beliau tinggal singgah di Hudaybiyah untuk umrah, tapi dilarang oleh orang Quraisy. Dilarang masuk kota Mekah. Sehingga 2 tahun Nabi ketahan. Tahun ini ditahan, pulang, tahun depan ditahan, pulang lagi. Jadi yang Rasulullah baca sedikit umrah 4 kali. Pertama, umrah di Hudaybiyah tadi 2 kali gagal. Yang ketiga berhasil beliau umrah waktu perang Hunain, yaitu mengambil miqat yang ketiga. Ketiga miqatnya adalah Ja'rana. Coba boleh baca. Kalau Tan'im kurang lebih dari 7 km dari Masjidil Haram. Kalau Sumaisi kurang lebih 15 kilo dari Masjidil Haram. Kalau Ja'rana kurang lebih 25 kilo dari Masjidil Haram. Kita keluar, di situ kita bermiqat, itu salat dan sebagainya, kemudian berniat pulang ke Mekah, tawaf sa'i potong rambut. Nabi pernah bermiqat di Ja'rana pulang dari perang Hunain sekian. Nabi hampir kalah perang Hunain. Padahal kaum muslim banyak waktu itu. Tapi karena timbul rasa riya, bangga kami banyak, musuh bisa dikalahkan. Akhirnya mereka hampir kalah. Tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, musuh dapat dikalahkan. Pulang dari Hunain, sedikit sejarah. Nabi tiba di Ja'rana. Lalu sahabat Rasulullah, persiapan ayat kita sudah habis. Kita tahu urusan ini. Apa terjadi? Nabi mengambil tongkat beliau, pacangkan ke kanan. Keluarlah mata air Ja'rana. Sejarah. Keluarlah mata air Ja'rana. Dan bahwa mata air Ja'rana bisa jadi obat mata pada hari itu. Karena sana bisa rusak medam dan terjamin sterilnya. Itu apa benda-benda berasal. Ya, yang saya sampaikan adalah Nabi bermiqat di Ja'rana, pulang ke Mekah, tawaf dan sa'i dan potong rambut. Sekarang saya jelasin sedikit lagi. Bapak dan Ibu, rukun umrah itu pertama berniat, yang kedua tawaf, ya, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur, yang kelima adalah tahallul. Ya, tahallul ya. Saya ulangi, pertama niat, tawaf, sa'i, potong rambut, tertib, terakhir tertib, itu kan dengan tahallul. Ya, jangan salah tertib. Banyak yang menyampaikan potong rambut tahallul, bukan. Potong rambut yang rukun. Tahallul itu sesudah potong rambut, yang salah tertib. Sudah potong rambut berlaku lah yang haram tadi. Semua halal. Maaf.
atau hukum khusus menghadap masalah ini? Karena sudah tahallul. Untuk ibadah umrah satu tahallulnya, ibadah haji ada dua tahallul. Yang ingin sampaikan apa? Lebih utama Bapak dan Ibu, untuk potong rambut ini, ibu-ibu potong rambut satu anak jari seluruh rambut. Utamanya, maaf sama katakan tidak ada yang basah dan katakan itu. Utamanya adalah seluruh ujung rambut satu jari. Untuk bapak-bapak, utamanya adalah cukur kepala sampai habis. Tetapi kalau mau dipendekkan boleh, tetapi seluruh kepala. Quran muhalliqina ru'usakum aw muqassirin. Mencukur habis kepala dan dipendekkan habis kepala. Ini utamanya tuntunan Allah dan Rasulullah. Tetapi sementara para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan cukup 3 helai rambut. Ini pendapat yang salah. Kita utamakan tuntunan Allah dan Rasulullah bersama. Apa-apa dan ibu belum tentu dapat lagi di sana. Ambil dia tahu ini. Jadi sempurnakanlah kita mengikuti yang baik. Bapak dan Ibu, oleh karena itu siap-siap kita di sini bawa gunting masing-masing satu. Jadi sebelum berangkat ke masjid nanti untuk umrah, awal dan sa'i ada gunting di dada. Di dada ada gunting. Nanti waktu selesai sa'i, maka kita pun ambil gunting, potong rambut kita, baru bantu orang lain. Ada rekomendasi potong rambut orang dulu, baru kita salah itu. Potong rambut dulu yang punya kita, baru potong rambut orang lain kalau diminta. Salah-salah mungkin. Ibadah haji dan umrah baru bisa lakukan orang lain sebelum diri sendiri lakukan. Juga ini. Jadi potong rambut sendiri dulu, baru orang lain. Salah-salah mungkin. Iya. Jadi sempurnanya dipotong seluruhnya atau dipendekkan, dipotong seluruhnya ataupun dicukur seluruhnya. Sekarang murah sekali pada itu. Habis potong sana, keluar kita. Ada saja orang yang panggil kita. Dipegang di tangan, tidak pikir kemana dibawa kita ini. Rupanya dibawa kepada barbershop. Apa barbershop? Halak. Sekarang namanya waktu tahun saya lihat selalu dari Eropa, selalu sana orang itu bayar. Selalu bersama. Sana berapa tiap kepala cukur? 10 riyal, 10 riyal. Ongkosnya 10 riyal. Kalau saya umrah, saya pendekkan pakai nomor 1. Kita bisa lihat dulu sekarang. Nomor 1, pendek sekali tidak. Waktu ibadah haji saya cukur habis. Di Mina lalu saya potong. Saya tidak bantu orang lain. Jadi waktu umrah saya pendekkan nomor 1 tidak. Hanya 1 mili tinggal. Seluruh kepala. Ini utamanya dan demikian sekali lagi kita memenuhi akal. Ya, mudah-mudahan sempurna ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sebut ini habis sholat. Karena pada saya dan bidang kasih haji, bidang kasih haji, ayo buat cerita dulu. Jadi umum di bidang pada saya mulai berangkat sampai kita